Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Channelnya tempat berbagi ilmu pengetahuan. Saat mendengar istilah cahaya, apa sih yang ada di pikiran kamu? Pasti kamu membayangkan lampu kan? Lampu memang salah satu alat elektronik yang mampu menghasilkan cahaya. Seperti yang sudah kita rasakan, lampu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi, teman-teman semua, cahaya yang dihasilkan lampu akan memantul ke semua benda yang dikenainya, sehingga cahaya yang dipantulkan itu nantinya akan diteruskan ke mata kita dan membuat kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya, mengapa ya cahaya itu bisa memantul? Jadi, cahaya itu bisa memantul karena salah satu sifat cahaya yaitu bisa dipantulkan. Pasti sekarang kalian sedang berpikir lagi kan, apakah hanya itu sifat-sifat dari cahaya? Ya, tentu saja tidak. Masih banyak sifat-sifat cahaya yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Untuk itu, bagi kalian yang mau tahu informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk terlebih dahulu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian terus update dengan video-video yang ditampilkan oleh channel Beranda Ilmu. Nah, sebelum itu, kita akan membahas tentang cahaya terlebih dahulu. Jadi, cahaya itu merupakan salah satu gelombang transversal dan elektromagnetik yang panjang gelombangnya antara 400 nanometer sampai 600 nanometer. Cahaya yang dimaksud adalah gelombang elektromagnetik spektrum cahaya tampak, seperti gambar yang disajikan ini. Jadi, kalau kita perhatikan, cahaya di sekitar kita tuh warnanya kan putih. Tapi sebenarnya warna putih itu di dalamnya ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kalian tentu sudah familiar dengan ketujuh warna ini. Ya, benar sekali. Ketujuh warna ini bisa kita lihat pada pelangi yang biasanya muncul setelah turunnya hujan. Sebagai salah satu jenis gelombang, cahaya ini memiliki sifat-sifat tertentu yang bersifat spesifik. Kita akan bahas ya satu persatu sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama adalah merambat lurus. Jadi, kalau kalian lihat pada percobaan di gambar ini, di ujung meja diletakkan lilin yang menyala. Kemudian ada 3 papan yang tengahnya dilubangi. Ternyata cahaya tersebut tembus dari papan A sampai ke papan C membentuk suatu garis lurus. Maka dari percobaan ini ternyata menunjukkan bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sifat merambat lurus dari cahaya ini bisa kita lihat pada penggunaan senter. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, senter menghasilkan cahaya dengan rambatan yang lurus. Selain senter, ada satu lagi benda yang menunjukkan sifat rambatan lurus dari cahaya. Apa ya benda itu? Nah, biasanya benda ini digunakan untuk tata hias panggung ataupun untuk presentasi. Ya, benar sekali. Benda tersebut adalah lampu laser. Selanjutnya, untuk sifat kedua dari cahaya adalah mampu menembus benda bening. Nah, kalian bisa lihat ya pada percobaan ini. Jadi, ada piring yang transparan, kemudian disinari dengan senter. Ternyata, sinar dari senter itu tembus sampai ke bagian luar dari piring. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Ternyata, cahaya yang masuk melalui benda bening itu akan diteruskan sepenuhnya. Jadi, tidak ada yang dipantulkan ataupun dibelokkan. Jadi, dengan adanya sifat ini, akhirnya lampu bohlam itu biasanya menggunakan kaca yang transparan sebagai lapisan luarnya, supaya cahaya yang keluar dari lampu bohlam tersebut menjadi lebih maksimal. Dengan demikian, cahaya lampu bisa diteruskan ke seluruh ruangan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu memiliki pemantulan atau refleksi. Saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok, ataupun besi, cahaya tidak akan diteruskan, melainkan dipantulkan. Jadi, tidak ada cahaya yang tembus jika melewati penghalang-penghalang tersebut. Nah, berdasarkan bentuk pantulannya nih, pantulan cahaya itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang pertama yaitu pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika seberkas cahaya melewati benda yang permukaannya rata. Contohnya, cermin. Nah, seperti ini pemantulan teratur. Jadi, cahaya yang datang akan dipantulkan dengan arah yang sama jika permukaan bendanya rata.
Pemantulan yang kedua yaitu pemantulan baur. Nah, pemantulan baur ini terjadi jika seberkas cahaya melewati bidang yang tidak rata. Misalnya saja batu, kayu, kemudian batu bata, dan lain sebagainya yang permukaannya tidak rata. Nah, bentuk pemantulan baur seperti ini. Jadi, cahaya yang datang nanti akan dipantulkan dengan arah yang berbeda-beda. Sifat keempat dari cahaya yaitu mengalami pembiasan atau refraksi. Pernah nggak sih kalian memasukkan sebuah pensil atau sebatang ranting yang kecil ke dalam air? Pasti sebagian besar dari kita sudah pernah melakukan hal tersebut kan? Jadi, kalau kita amati, pensil ataupun kayu yang kita masukkan ke dalam air seolah-olah terlihat patah. Hal itu ternyata karena cahaya melalui dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Jadi, air dan udara memiliki indeks bias yang berbeda. Sehingga, jika seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda. Jadi, perbedaan kecepatan cahaya itulah yang membuat seolah-olah pensil terlihat patah. Nah, peristiwa ini yang biasanya dikenal sebagai pembiasan cahaya. Siapa sih yang tidak suka melihat pelangi? Pasti kebanyakan dari kita pasti suka melihat pelangi. Dan jika hujan turun, biasanya kita selalu menunggu-nunggu ada tidak ya pelangi yang muncul setelah hujan? Sebenarnya, terbentuknya pelangi itu tidak lepas dari sifat-sifat cahaya yang disebut sebagai dispersi. Nah, kita bahas ya dispersi ini apa. Jadi, dispersi itu merupakan peristiwa terurainya cahaya polikromatik yang berwarna putih menjadi cahaya monokromatik yang berwarna merah sampai dengan warna ungu. Nah, pelangi ini dihasilkan dengan adanya peristiwa dispersi. Jadi, cahaya matahari yang biasa kita lihat itu bersifat polikromatik atau berwarna putih. Cahaya matahari ini nantinya akan dibiaskan oleh tetes-tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibat dari adanya pembiasan warna polikromatik dari cahaya matahari ini, nantinya cahaya matahari ini akan terurai menjadi monokromatik. Lalu, warna-warna monokromatik tersebut nantinya akan memantul di belakang tetesan air hujan yang berbentuk sferis dan membentuk pelangi. Jadi, pelangi ini adalah salah satu peristiwa alam yang menunjukkan sifat dispersi dari cahaya. Nah, ternyata pelangi itu bisa loh kalian buat sendiri. Caranya gimana ya? Nah, caranya kalian itu cukup menyediakan prisma bening seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, tempatkan prisma tersebut di bawah cahaya matahari. Lalu, nanti akan muncul warna-warna dari prisma tersebut. Nah, warnanya yang terbentuk biasanya terdiri dari 7 warna yang sudah kalian ketahui, yaitu Magical Hibinium. Baiklah, itu tadi sedikit materi tentang sifat-sifat cahaya yang sudah disajikan channel Beranda Ilmu. Semoga materi tersebut bermanfaat untuk kalian dan dapat memberikan informasi lebih kepada kalian. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. See you!